Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjut lagi pembahasan sampel paper dari NUS. Di video sebelumnya Koko sudah bahas nomor 21. Bagi yang belum nonton bisa klik link di description yang Koko sudah taruh di sana untuk lihat pembahasan nomor 21. Di video kali ini Koko akan bahas nomor 22. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko upload pembahasan nomor-nomor berikutnya. Karena sampel paper NUS ini agak banyak nomornya. Jadi akan lumayan panjang seri pembahasan untuk sampel paper ini. Kita langsung aja ke nomor 22. 22 yang A soalnya bilang proof by induction that sum of bla 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 equals to 1 minus 1 over 2n plus 1. Jadi intinya kita mau buktikan expression tersebut atau simbol sigma tersebut menggunakan induction. Induction itu artiannya mathematical induction ya. Nomor 22 yang A. Untuk pembuktian menggunakan mathematical induction, kita harus ikutin step-step yang ada. Jadi kalian atau kita nggak boleh skip satu step pun. Karena pembuktian menggunakan induction ini adalah pembuktian yang memiliki bentuk standar. Jadi jangan di-skip satu bagian pun. Yang pertama adalah kita misalkan dulu bentuk yang mau kita buktikan menjadi suatu fungsi. Biasanya Koko pakai fungsi P. Jadi step pertama, Koko akan misalkan dulu. Let Pn denotes bentuk yang mau kita buktikan. Bentuk yang mau kita buktikan adalah bentuk sum tersebut. Sum R equals to 1 until n 2 over 2R minus 1 2R plus 1. 2R minus 1 2R plus 1 equals to 1 minus 1 over 2n plus 1. Nah, kita mau buktiin bentuk ini. Ini step pertama kita, sederhana sekali. Step kedua, kita coba dulu pakai suatu angka. Coba aja pakai angka 1 misalnya. Jadi step kedua adalah pembuktian singkat. Koko suka sebutnya seperti itu. For n equals to 1, sisi sebelah kanan akan menjadi apa? Sisi sebelah kiri akan menjadi apa? Jadi ganti aja 1 ke sisi sebelah kanan. Kalau Koko hitung, kita akan dapat 1 dibagi. Nah, 1 dikurang maksudnya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 1 per 3. Kita dapat 2 per 3. Kemudian sisi sebelah kiri, left hand side-nya adalah n-nya kita ganti 1. Berarti sigma dari 1 sampai 1. Which is ya R-nya kita ganti 1 aja. 2 dibagi dengan, Koko langsung aja hitungnya. 2 dikurang 1, 1. Kemudian 2 ditambah 1 yaitu 3. Kita dapat 2 per 3. Nah, kesimpulan sementara kita adalah untuk n sama dengan 1, fungsi kita atau expression kita benar. Jadi kesimpulan sementaranya adalah right hand side is equal to left hand side. So, P of 1 is true. Ini step kedua. Step ketiga, kita akan asumsikan ketika n-nya sama dengan k, fungsi itu akan benar. Ini step ketiga. Assume that P of k is true. Kalau mau ditulis lengkap, for all k element of integer positif. Jadi bilangan k itu atau pembuktian menggunakan induction hanya bisa digunakan ketika kita mau membuktikan sesuatu yang berhubungan dengan bilangan bulat positif atau bilangan bulat. Nggak harus positif sih, untuk kasus ini positif karena summation. Sekarang semua n-nya kita akan ganti dengan k. Lihat expression yang pertama tadi, let P of n itu apa? Sekarang n-nya kita ganti dengan k. R equals to 1 until k, 2 over 2k minus 1 to k plus 1. 2k minus 1
2k plus 1 equals to 1 minus 1 over 2k plus 1. Ini Koko salah ya, ini masih R. Yang kita ganti dengan k itu adalah n-nya, bukan r-nya. Jadi masih 2r. 2r minus 1, 2r plus 1. Nah, n-nya diganti dengan k. Kemudian, ini step ketiga. Step keempat, kita akan buktikan secara lebih jauh. Yaitu kita akan ganti n-nya dengan k plus 1. For n equals to k plus 1. Sama seperti step kedua, lihat sisi sebelah kanan, lihat sisi sebelah kiri. Right hand side-nya, Koko langsung aja ganti n-nya dengan k plus 1. Jadi kita akan dapat 1 minus 1 over n-nya ganti dengan k plus 1. Kalau di expand kita akan dapat 2k plus 3. Sekarang lanjut ke left hand side. Left hand side-nya adalah, Koko tulis agak jauh ke dalam karena ini agak panjang. Left hand side-nya adalah n-nya diganti k plus 1. R equals to 1 until k plus 1 of 2 over 2r minus 1 2r plus 1. Nah, gimana cara kita menyelesaikan atau mengarahkan left hand side menjadi right hand side? Itu kita harus pakai assumption kita. Jadi, sum dari r until k plus 1, Koko ubah dulu dari 1 until k. Ini fungsinya. Ditambah suku ke k plus 1. Jadi 1 sampai k plus 1 boleh diubah jadi 1 sampai k ditambah yang ke k plus 1 yang Koko akan tulis berikutnya. Jadi di sini kita tambah yang ke k plus 1. K plus 1 dari fungsi 2 over r minus 1 2r minus 1 2r plus 1. Nah, expression yang pertama, inilah expression yang kita bisa dapat dari assumption kita. Jadi, expression yang pertama ini ganti aja sesuai assumption. Assumption tadi di atas 1 minus 1 over 2k plus 1 plus expression yang kedua, kita ganti aja r-nya dengan k plus 1. Jadi Koko akan dapat 2 over, Koko coba ganti langsung, r-nya k plus 1, 2k plus 1 minus 1. Kalau Koko simplify, Koko dapat 2k plus 1. Kemudian 2k plus 1 plus 1. Kalau disimplify kita dapat 2k plus 3. Nah, inilah left hand side kita. Kita akan simplify left hand side sampai ketemu bentuk yang sama dengan right hand side. Kalau kita teliti right hand side kita, bentuknya sederhana sekali, hanya seperti itu. Left hand side kita masih ribet nih. Tapi sama-sama ada angka 1. Artinya yang kita hanya mainkan sekarang itu adalah fraction-nya aja. Jadi fraction ini Koko akan simplify, mudah-mudahan jadinya seperti yang di atas. Kalau jadi berarti terbukti, kalau nggak jadi berarti nggak terbukti. Jadi yang Koko akan lakukan sekarang adalah kita akan samakan penyebutnya. Sudah sama-sama ada 2k plus 1, berarti first fraction kita harus kaliin dengan 2k plus 3. Jadi atasnya Koko kasih 2k plus 3. Bawahnya jadinya 2k plus 1, 2k plus 3. Yang ini juga tinggal 2 over 2k plus 1, 2k plus 3. Karena denominatornya udah sama, kita bisa ubah dia menjadi single fraction. 1 minus, denominatornya tinggal 2k plus 1, 2k plus 3.
2k plus 1, 2k plus 3, and then the numerator is, ini Koko jadiin plus saja di depan sini supaya minusnya naik ke atas. Jadi min 2k min 3 plus 2. Kalau disimplify kita dapat min 2k min 1. 1 plus minus 2k minus 1 over 2k plus 1, 2k plus 3. Step keempat ini agak panjang ya, memang disinilah pekerjaan induction yang kita akan lakukan. Step selebihnya itu hanya tulis-tulis, dia punya kalimat aja. Nah ini bisa di cancel, 2k minus 1, minus 2k minus 1 dengan 2k plus 1. Sisanya minus 1. Kalau ini di cancel, sisanya minus 1. Minus 1-nya kaliin ke depan, kita dapat bentuk ini. Dan ini kalau diteliti sudah sama dengan right hand side. Ini right hand side kita. Ini left hand side kita yang barusan kita selesaikan. Nah dia udah sama. Ketika udah sama, berarti right hand side sama dengan left hand side. Maka P of k plus 1 is true. Jadi kita tulis lagi keterangannya. Right hand side equals to left hand side. Pk plus 1 is true if P of k is true. Karena dalam pembuktian Pk plus 1 kita menggunakan assumption P of k is true. Jadi harus ditulis. Step kelima terakhir, ini kesimpulan. Therefore, by mathematical induction, P of n is true for all n element positive integer. Nah inilah jawaban akhir kita. Jadi pembuktian induction ini nggak terlalu susah, tapi panjang menurut Koko pribadi ya. Panjang, dia punya step. Tapi nggak terlalu susah, nggak aneh-aneh. Koko langsung lanjut lagi ke soal yang B. Soal yang B bilang, diketahui Z equals to I ini udah pasti imaginary number, berarti kita dalam konteks complex number sekarang. Z equals to I plus E to the power of alpha. Z equals to I plus E to the power of alpha over I. Soalnya kalau nggak salah gini. Oh, alpha over 2I, bukan 2 alpha. Alpha over 2I. Nah. Where alpha between minus pi until pi. Jadi alpha kita harus di antara itu range-nya. Pertanyaannya sederhana. Find the exact value of alpha if modulus z is equal to root 3. Aku tulis sedikit di sini biar nggak lupa. Questionnya adalah alfanya berapa? Between minus pi until pi. If it is given that modulus z is equal to root 3. Ini info dari dia. Nah, dalam kompleks number, modulus itu bisa dicari dengan cara square root of real square plus imaginary square. Jadi kalau Koko tulis singkat di sini formula yang kita akan pakai, modulus of z is equals to square root real square plus imaginary square. Kalian harus punya konsep kompleks number terlebih dahulu baru bisa mengerti apa yang Koko maksud dalam formula ini. Jadi sekarang Z kita harus simplify sampai ketemu realnya siapa, imaginary-nya siapa. Karena kita masih punya bentuk ini. Bentuk yang aneh itu. Bentuk eksponen dalam kompleks number itu kita punya suatu exponential form atau biasa disebut sebagai Euler form. Tulisnya Euler ya, dibacanya Euler.
Euler form menyatakan bahwa e to the power of I theta itu bisa di-expand atau bisa dituliskan dalam bentuk cos theta plus I sin theta. Sekarang soal kita adalah e to the power of alpha over 2i. Kita harus atur dulu supaya formula atau bentuk tersebut bisa digunakan. Salah satu caranya adalah Koko akan simplify dengan cara seperti ini. I plus E alpha over 2I kita kaliin dengan I over I. Koko akan dapat Z equals to I plus E alpha I over 2I square. Kalau kalian sudah belajar complex number, I itu definisinya adalah root negative 1. Maka I square itu adalah 1. Jadi denominatornya 2I square itu sama aja dengan negative 2. Ini negatif ya, sorry. Bukan 1 tapi negative 1. Dengan kata lain, Z Koko berubah jadi ini. I plus E 2I square-nya jadi negative 2. Jadi negatif alpha over 2i. Nah, sekarang bentuk eksponensial ini kita sudah bisa apply atau kita sudah bisa simplify menggunakan formula di atas. Dengan kata lain, Z adalah I plus cos minus alpha over 2 plus I sin minus alpha over 2. Kita simplify lebih jauh sebelum kita masuk ke magnitude-nya. Dalam complex number, kita selalu menyusun real terlebih dahulu, baru imaginary. Jadi real parts plus imaginary parts. Real parts-nya adalah bagian yang nggak ada I, which is cos minus alpha over 2. Koko akan langsung gunakan identity dari trigonometry. Cos minus alpha over 2 itu sama aja dengan cos alpha over 2. Baru berikutnya adalah bagian imaginer. Ada I minus sin minus alpha over 2 adalah minus sin. Jadi Koko langsung aja. Kalau ditulis lebih baik atau lebih rapi, inilah Z kita dalam bentuk yang standar. 1 minus sin alpha over 2i. Ini kita punya Z. Nah, dari Z ini kita dikasih info kalau modulus dari Z itu adalah akar 3. Modulus dari Z itu adalah akar 3. Gunakan formula modulus yang Koko sudah tulis di atas ini. Kemudian kita akan dapat nilai alfanya. Modulus Z equals to square root real square, berarti cos square alpha over 2 plus imaginary square 1 minus sin alpha over 2 square. Kita square root kan. Modulus Z ini menurut soal adalah root 3. Supaya square root-nya hilang, kita squaring both side. Kuadratkan kedua sisi, nanti square root-nya hilang. Koko akan dapat cos square alpha over 2 plus 1 minus sin alpha over 2 square equals to 3. Atur-atur sedikit bentuknya. Koko akan ubah semuanya in terms of sign. Cos square itu adalah 1 minus sin square alpha over 2, and then quadratic expressionnya kita expand. 1 minus 2 sin alpha over 2 plus sin square alpha over 2 equals to 3. Sin square alpha over 2-nya bisa di cancels out. Kita akan dapat minus 2 sin alpha over 2 is equal to 1 plus 1, 2. Going there to the right hand side, kita dapat 1.
kita akan dapat lagi sin alpha over 2 equals to minus half. Dengan kata lain, alpha over 2-nya adalah sin inverse dari min setengah. Sin inverse min setengah. Sin inverse min setengah itu kalau Koko hitung menggunakan kalkulator, atau kalau ada yang bisa langsung, boleh juga kalian langsung aja. Sin inverse min setengah itu terletak di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu 210 derajat. Dia juga terletak di kuadran keempat. Kuadran keempat itu berarti 360 kurang 30. 330 derajat. Inilah kemungkinan nilai alfa yang kita punya. Tapi sedikit hati-hati. Kalau Koko tulis dalam bentuk seperti ini, Koko akan dapat alfanya. Ini Koko coret-coret dulu, nanti Koko hapus. 420 dan 660. Which is ini udah pasti lebih dari range of alpha yang soalnya minta. Range of alpha yang soalnya minta itu adalah between minus pi until pi. Kalau Koko ubah dulu ke bentuk degree supaya kalian gampang bayangin. Ini antara min 180 sampai 180. Dengan kata lain, jawaban kita nggak boleh seperti ini. Ini pasti jawaban yang salah. Dengan kata lain lagi, kita akan lihat kuadran 3. 210 ini adalah kuadran 3. Tapi dari sudut negatif. Jadi kalau 210 itu ada di sini. Ini 210 derajat. Kita jangan tulis 210, tapi yang kita tulis adalah yang bagian negatifnya, yaitu minus 150. Jadi bukan ditulis 210, tapi Koko akan tulisnya min 150. Atau kemungkinan keduanya adalah bukan 330, tapi minus 30. Nah, ini yang kita tulis. Dengan demikian, alfa yang Koko dapat itu adalah minus 300 derajat atau minus 60 derajat. Minus 300 derajat udah pasti di reject karena alfa between minus 180 until 180. Jadi dengan kata lain, alfa kita adalah minus 60 derajat. Karena soal kasih range-nya dalam radian, akan sangat baik kalau kita ubah jadi radian lagi. Min 60 itu adalah min pi per 3. Radian. Inilah exact value of alpha. Inilah jawaban akhir kita. Nah, ini soal nomor 22 yang B, tentang complex number. Ada beberapa basic-basic yang kalian harus tahu terlebih dahulu sebelum bisa kerjain soal nomor 22 yang B. Begitu juga 22 yang C. Ini juga tentang complex number. Koko langsung bahas 22 yang C. Soalnya bilang, sketch in an Argand diagram the set of point representing all complex numbers satisfying both of the following inequalities. Kita punya dua inequality in complex number. Inequality yang pertama itu adalah modulus z plus 1 minus I less than or equals to root 2. Nah, bentuk ini dalam kompleks number ini merupakan bentuk lingkaran. Jadi, general form dari suatu lingkaran itu adalah z minus a plus ib less than or equals to r. Itu lingkaran jadinya. Lingkarannya adalah pusatnya di A, B, centernya
A and B, and then radiusnya R. Jadi dari bentuk umum tersebut, kesimpulan ini yang kita bisa dapatkan. Jadi dari soal yang kita punya, Koko sudah bisa tentukan. Gambarnya adalah lingkaran, jari-jarinya min 1,1, kalian ubah dulu menjadi bentuk umum tersebut. Senternya ya maksudnya. Jadi soal kita memiliki center di min 1,1, radiusnya adalah akar 2. Nanti kita tinggal gambar lingkaran, pusatnya di min 1,1, jari-jarinya akar 2. Nanti Koko akan gambar di sini. Koko udah bikin dia punya Argand diagram. Sekarang bentuk kedua. Bentuk kedua itu adalah modulus Z less than or equal to modulus Z plus 2. Bentuk kedua ini merupakan linear, garis linear maksud Koko. Ini adalah garis linear. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum dari garis linear adalah kayak gini. Z minus A plus IB equals to modulus Z minus C plus ID. Garis linear yang dimaksud dari gambar ini adalah suatu garis yang membagi dua tegak lurus dan sama besar segmen garis AB dan CD. Jadi kalau Koko tulis di sini, garis linearnya adalah kayak gini. Bisector of, perpendicular bisector lebih lengkapnya. Perpendicular bisector of AB and CD. Ini bentuk atau cara gambar garis linearnya. Nanti Koko akan contohin untuk soal kita. Jadi dari soal kita, kalau kita ubah dulu ke bentuk umumnya, Koko langsung aja. Kita punya A sama B adalah 0,0, kita punya C sama D adalah min 2,0. Jadi nanti ini gambarnya adalah perpendicular bisector. Perpendicular bisector of AB 0, 0 and CD negative 2, 0. Nanti kita bisa gambar. Nah, sekarang kita coba gambar lingkarannya terlebih dahulu. Lingkarannya punya pusat di min 1,1. Koko coba gambar pakai warna lain. Min 1,1 min 1,1 ada di sini. Ini pusat lingkaran kita. Kemudian jari-jarinya adalah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4 sekian. Jadi kalau Koko gambar lingkaran, mudah-mudahan Koko bisa gambar dengan baik. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kalian mungkin bisa gambar lebih baik daripada ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Atau Koko harus pindahin dikit ke bawah, bisa nggak ya? Nggak bisa. Nah, udah anggap aja kayak gini ya. Ini lingkaran kita. Pusatnya di min 1,1. Jari-jarinya adalah akar 2. Kemudian yang kedua adalah garis lurus. Garis lurus yang membagi dua titik. Titik pertama adalah 0,0. 0,0 ada di sini. Kalau kalian gambar dengan baik ya, kalian ukur dengan skala yang tepat, lingkaran kita pasti melalui titik 0,0. Karena garis ini, inilah jari-jari lingkaran yaitu akar 2. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar. Kalian dapat akar 2. Jadi lingkarannya pasti melalui origin, melalui 0,0. Itu 0,0. Satu lagi min 2,0 ada di sini. Ups, sorry.
Kalau kalian gambar dengan baik juga, lingkaran kalian harusnya persis melalui titik min 2,0 ini. Gambar Koko kurang bagus, tapi kita anggap aja dia melalui dua titik itu ya. Nah, kita punya garis lurus itu adalah garis yang membagi dua sama besar dari garis ini. Jadi garis ungu ini, kita punya garis lurus yang dimaksud di soal ini adalah suatu garis yang membagi dua garis ungu tersebut sama besar dan tegak lurus. Jadi kalau Koko gambar, garisnya adalah yang ini. Jadi Koko hapus dulu ungunya. Kalian bayangin sendiri ya, ada garis warna yang tadi Koko gambar. Inilah garis yang dimaksud oleh soal. Membagi dua sama besar dan tegak lurus. Jadi dia pasti melalui koordinat min 1. Itulah garis dari bentuk yang kedua. Kemudian kita harus arsir suatu daerah. Kenapa harus diarsir? Karena ini inequality, pertidaksamaan. Untuk bagian lingkaran yang kita arsir adalah daerah yang lebih kecil dari akar 2. Artinya suatu daerah di dalam lingkaran itu. Jadi bayangin Koko arsir semua daerah di dalam lingkaran. Kayak gini. Kemudian untuk garis lurus yang diarsir adalah daerah yang lebih kecil daripada modulus Z. Berarti lebih mendekati modulus Z. Modulus Z itu tadi menghasilkan poin 0,0. Jadi yang kita arsir adalah daerah yang ini. Tadi lingkarannya yang diarsir adalah yang dalam. Kalau kalian bayangin kayak gini. Nah, daerah yang terkena 2 kali arsiran itulah daerah akhir kita. Jadi kalau Koko balik lagi, yang terkena 2 kali arsiran itu adalah yang ini. Nah, inilah region yang dimaksud oleh soal nomor 22C. Dia bilang, sketch in an Argand diagram the set of points. Nah, inilah set of pointnya. Semua poin yang ada di tempat yang Koko arsir itu. Jadi kalau kita kasih keterangan, inilah set of point Z yang ditanya oleh soal ini. Ini jawaban kita. Pertanyaan berikutnya. Hence, find the greatest and the least value of modulus Z minus 4 minus I given that region kita. Jadi kita mau cari nilai paling besar dan paling kecil dari bentuk ini terhadap region kita. Itu berapa? Z minus 4 minus 4I, Koko anggap aja equal to suatu angka. Koko tulis dulu ya. Di sini aja. Modulus Z minus 4 minus I. Anggap aja ini equals to R. R inilah yang kita mau cari. R paling gede berapa? R paling kecil berapa? Nah, bentuk ini tadi, ini adalah bentuk lingkaran. Kalau kalian lihat di atas ini. Ini bentuk lingkaran. Nah, karena dia bentuk lingkaran, sama aja kita mau cari jari-jarinya. Jadi yang kita mau cari sebenarnya jari-jari dari lingkaran tersebut. Yang pusatnya ada di 4,1. Senternya 4,1. Center 4 sama 1. 4,1 itu ada di sini. 4,1 ada di sini. Nah, sekarang kalian bayangkan kita mau mencari jari-jari lingkaran paling besar dari poin ini ke salah satu poin yang ada di daerah yang Koko arsir. Paling besar itu artinya paling jauh. Jadi dari poin ini paling jauh
atau paling dekat nanti, karena ada dua pertanyaan, paling jauhnya itu kemana sih? Itu yang kita mau cari. Yang kedua, paling dekatnya kemana? Koko akan cari yang paling dekat dulu karena lebih mudah dilihat dari gambar. Kalian bayangin aja, kita pengen tarik garis paling dekat dari poin warna biru. Koko kasih nama aja ini poin A. Dari poin A, tarik garis ke mana? Ke daerah yang diarsir yang paling dekat. Udah pasti ke sini. Inilah R minimumnya. Untuk cari R minimum, dari gambar ya, ini semuanya base dari gambar Koko. R minimum itu Koko bisa cari dengan cara jarak dari A sampai titik B, B ini pusatnya, dikurang jari-jari. Jadi jarak AB dikurang radius. AB itu berapa kalian bisa tentukan secara langsung, karena itu horizontal line. Jadi AB itu 5, dikurangi dengan jari-jari lingkaran warna biru. Jari-jarinya tadi akar 2. Jadi 5 dikurang akar 2. 5 min akar 2 units. Ini jawaban untuk minimum value-nya. Sedangkan untuk yang paling jauh, kalau kalian lihat dari gambar Koko, bayangkan kita mau tarik garis dari A ke salah satu poin yang ada di gambar itu yang diarsir, paling jauhnya kemana? Kalau kalian teliti, yang paling jauhnya itu adalah ke poin paling atas ini atau paling bawah. Koko kasih nama poin C. Jadi either ke C atau ke D, itu yang paling jauh. Jadi kalau digambar, inilah poin paling jauhnya. Ini gambar Koko mungkin kurang bagus, tapi kalian bisa dapat idenya harusnya. Itu yang paling jauh. Nah, untuk cari AC, AC itulah kita punya R maximum. R maximum equals to AC. AC itu kita bisa dapat dengan Pythagoras antara AB dan BC. Jadi AC adalah square root dari AB square plus BC square. AB-nya berapa? AB itu adalah 5. Yang tadi ya, di atas Koko sudah tulis. Jadi AB-nya 5. Akar dari 5 kuadrat ditambah BC. BC itu adalah radius of circle which is root 2. Akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu 2. 25 kuadrat itu adalah 5 kuadrat 25. Dengan kata lain kita dapat root 27. Atau 3 root 3 units. Ini jarak paling jauhnya. Nah, ini pembahasan Koko untuk soal nomor 22. Kita udah selesaikan nomor 22. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Bagi yang bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah video ini. Nanti Koko akan jawab. Atau kalian pelajari dulu basic atau konsep dari complex number. Karena nomor 2 ini sebagian besar materinya tentang complex number. Sekali lagi thank you yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.